Baiklah, selamat siang untuk kita semuanya. Sekarang kita akan mulaikan acara weekly online worship kita. Sebelum itu, mari kita mengundang Roh Kudus untuk menempati dan pikiran kita masing-masing. Baiklah, untuk lagu buka kita nyanyikan bersama-sama di dalam lagu Sion edisi lengkap halaman 391. Lagu Sion edisi lengkap Aku Suka Ceritakan. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan, hal kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan. Aku
Baiklah, doa buka akan dibawakan oleh adik Teresa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai acara kami. Tuhan tolong berkati koneksi, orang yang ambil bagian, khusus untuk Ibu Celin dan peserta yang ikut bisa fokus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam lagu-lagu pujian. Lagu pujian kita yang pertama akan dibawakan oleh Bagas Nathanael, akan dibawakan dalam bentuk video. Ku akan pergi kemana saja, Tuhan utusku sebarkan firman-Nya. Marilah kita bersama-sama sebarkan kabar. Ku akan pergi kemana saja, Tuhan utusku sebarkan firman-Nya. Marilah kita bersama-sama sebarkan kabar kasih-Nya. Dan lagu pujian kita yang kedua akan dibawakan oleh Kanya Irwanto, akan dibawakan dalam bentuk video juga. If the Savior stood beside me, would I know the things I do?
Amin, puji Tuhan untuk kedua lagu pujian yang sudah kita dengarkan tadi. Sekarang kita akan nyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus, yang akan ditampilkan dalam bentuk video. Sebentar ya. Baiklah, saat ini kita akan memasuki renungan yang akan dibawakan oleh Miss Selin. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan sedikit dari Miss Selin. Nama lengkap Mem adalah Yoselin Afriliance. Mem sudah menikah dan sekarang Mem melayani sebagai guru dan wali kelas 2 SD di Sekolah Advent 1 Jakarta di Keramat Pulau. Salam kenal, Miss. Terima kasih, Seva. Terima kasih juga atas perkenalannya ya, Nak ya. Oke, jadi ini sudah langsung Mem ya? Oke, baiklah. Salam kenal semuanya. Ini ada beberapa yang Mem kenal sebenarnya ya. Mem pernah lihat wajahnya. Tapi mungkin anak-anak ada yang belum tahu Mem ya. Nah, pasti anak-anak bertanya ya, kenapa kok Mem ini sekarang bawa renungan di sini ya? Ya, terima kasih kepada Pak Bang Markus, Miss Ridley ya, kita panggilnya Miss Ridley sekarang. Terima kasih sudah mengundang saya ya untuk membawakan renungan singkat pada hari ini di Kerubium Homeschooling. Ini suatu kehormatan besar bagi saya pribadi, dan tadi ketika saya lihat Bang Markus, ada Ridley, dan tadi juga ceritakanlah tentang Yesus ya, lagu tersebut, lagu-lagu pujian. Jadi saya mengenang kembali. Jadi saya dengan Miss Ridley ini dulu
satu pelatihan di Healing Way tahun 2016. Jadi inilah alasan mungkin kenapa Miss Ridley mengundang saya ya. Karena saya dulu temannya dia, teman sepelatihan di Healing Way. Ya itu masa-masa yang indah ya, bagi saya pribadi itu masa-masa terindah saya sampai sekarang ya. Tidak bisa dilupakan itu masa-masa itu. Jadi anak-anak, puji Tuhan kalian berada di tempat yang tepat ya anak-anak ya, bersama dengan orang-orang yang Tuhan utus untuk membimbing kalian ke jalan yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan untuk itu. Baiklah, sebelum kita mulai renungan kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu akan berbicara, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, memberikan akal budi hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati juga yang mendengarkan, anak-anak yang mendengarkan, kiranya Engkau juga berbicara kepada mereka, sertai mereka Tuhan, agar mereka juga dapat mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini seperti judul yang sudah mungkin anak-anak ketahui ya, hari ini kita bicara tentang menjadi berkat dengan apapun yang kita miliki, gitu kan. Nah, ini ceritanya ini anak-anak ambil satu perikop di dalam Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Boleh anak-anak buka ya. Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Ini bicara tentang apa ya anak-anak ya? Menjadi berkat dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi ini bicara tentang Petrus. Oke, sorry. Petrus sudah menjadi berkat bagi orang yang lumpuh. Ini kita bisa baca nanti anak-anak di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, ini ayatnya boleh yang sudah ditugaskan untuk membaca ayat intinya, Nak? Naomi, silakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Oke, terima kasih Naomi ya. Di sini dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow. Ayo kita ikuti dulu ya cerita selanjutnya. Jadi, ini kita lihat, oke, pencet ya. Oke, baiklah. Bentar dulu. Nah ini, Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi. Ini mungkin anak-anak sudah tahu ya, ini Bait Allah. Nah, mereka biasanya membawa persembahan bila datang ke Bait Allah. Nah, kemudian di sini pada suatu hari, pukul berapa anak-anak? Pukul 3 sore. Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Pukul 3 sore ya, jam 3 sore. Petrus dan Yohanes. Nah, kemudian ternyata di pintu gerbang Bait Allah itu duduk seorang pengemis yang lumpuh, meminta sedekah kepada Petrus dengan Yohanes. Kalau kita baca anak-anak di Kisah Para Rasul ini, orang lumpuh ini, dia lumpuh sejak lahir anak-anak. Jadi sepanjang hidupnya, sampai dia sudah menjadi dewasa, dia ini belum pernah berjalan. Jadi setiap hari teman-temannya menggotong dia untuk duduk di pinggir di pintu gerbang ini ya, di pintu gerbang ini untuk meminta-minta, Nak. Untuk meminta sedekah lah kebaikan hati orang-orang yang datang, ya. Jadi pada hari itu Petrus dengan Yohanes bertemu dengan orang tersebut. Nah ini dia. Rupa-rupanya setiap pagi dia selalu dibawa oleh teman-temannya ke Bait Allah karena dia memang sudah lumpuh sejak lahir, ya. Itu tadi anak ya. Ya, ini dia. Ini yang tadi sudah Mem sebutkan, dia duduk di pintu gerbang untuk meminta sedekah kepada orang yang memasuki pintu Bait Allah. Oke. Dia mengharapkan menerima sesuatu. Tetapi Petrus mengatakan bahwa dia tidak mempunyai emas atau perak.
Kalau kita bilang sekarang emas dan perak itu sebagai harta ya anak-anak ya, harta, tidak ada uang. Dulu ya mungkin bisa dalam bentuk uang ataupun barang-barang berharga ya, tidak ada. Kami tidak memiliki emas atau perak atau barang-barang berharga atau, kita bilang sekarang ya. Tetapi apa jawabnya mereka selanjutnya ya, anak-anak? Petrus berkata bahwa apa yang dia miliki akan diberikan kepada orang itu. Loh, apa yang dia punya, Mem? Dia tadi katakan emas dan perak tidak punya, harta tidak punya. Punya kuasa. Oh, pintar. Terima kasih, Nak. Terima kasih, ya. Apa yang dia punya ya? Kok harta nggak punya, tapi dia bilang dia punya sesuatu ya kan? Diberikan kepada orang itu. Nah, Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Wow, luar biasa ya nak ya. Jadi apa yang dipunya oleh Petrus dengan Yohanes ini? Kalau mereka nggak punya emas dan perak, apa yang mereka punya? Punya Yesus ya. Mereka punya Yesus anak-anak. Dari mana kita tahu? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Punya Yesus nak. Demi nama Yesus. Mereka katakan ini kepada orang itu. Kemudian apa yang dilakukan orang lumpuh tersebut? Apakah orang lumpuh tersebut tidak percaya? Atau orang lumpuh tersebut percaya kepada perkataan Petrus? Kemudian kita lihatlah selanjutnya ya nak ya. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ini anak-anak, seandainya pada saat Petrus memegang tangan orang itu, kalau orang itu tidak mau dipegang tangannya, kira-kira dia bisa bangkit nggak? Tidak. Tidak bisa bangkit ya. Kalau orang lumpuh tersebut tidak percaya kepada Petrus, tidak mau, contohnya nih, Mem kasih tangan Mem, terus ajak, contohnya Seva lah, Mem ajak, ayo Seva pegang. Kalau Seva tidak mengulurkan tangannya, tidak mau memegang tangan Mem, kira-kira Seva akan bangkit berdiri tidak? Tidak ya nak ya. Nah seperti itu juga. Tetapi apa yang dilakukan orang lumpuh tersebut ya nak ya? Petrus memegang tangan kanan orang itu. Berarti dan membantu dia berdiri. Dia mau dibantu ya nak ya. Dia juga mau memegang tangan Petrus ya. Kemudian apa yang terjadi? Wow, mukjizat terjadi. Seketika itu juga kuatlah kaki orang itu. Dia sudah berdiri. Anak-anak, ini orang lumpuh ini bukan lumpuh setelah dia dewasa ya, tetapi dari lahir nak. Dia tidak pernah merasakan namanya berjalan itu, dia tidak tahu nak. Dia tidak tahu yang namanya bagaimana berjalan. Tidak pernah merasakan hal itu. Tetapi kita lihat dia sekarang nak ya, dia bangkit berdiri. Oke, wow itu mukjizat ya nak ya. Yang selama ini dia hanya duduk saja, tetapi sekarang dia bangkit berdiri. Oke, kemudian dia sangat tidak hanya itu nak ini ya. Kalau kita biasanya dapat sesuatu kita senang sekali, biasa kita loncat-loncat ya ore gitu kan. Dia juga seperti itu. Dia sangat bersukacita. Kemudian dia berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat serta ini anak-anak memuji Allah. Kalau kita senang mendapatkan sesuatu, kalau misalnya orang tua kita pernah punya permintaan kepada orang tua, kemudian tiba-tiba orang tua kita berikan itu, wah kita senang sekali ya, tetapi sambil memuji Tuhan, terima kasih Tuhan ya, memuji Allah. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kita untuk memilikinya. Tuhan izinkan orang tua kita memberikan sesuatu kepada kita untuk menjadi milik kita ya. Seperti itu ya. Nah ini dia melompat-lompat kegiringan serta memuji Allah ya anak-anak ya. Nah, orang yang telah disembuhkan itu pun mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Mereka mengikuti Yohanes dengan Petrus. Dia masuk ke bait Allah.
Nah, semua orang di bait Allah mengenal dia sebagai pengemis di gerbang indah bait Allah. Mereka takjub dan tercengang melihat mukjizat Allah atas orang itu. Kalau kita juga di posisi kalau saya juga di posisi itu ya, yang melihat ini orang kan dari dia kecil, dari dia lahir tidak bisa berjalan. Wah, sekarang dia berjalan. Jangankan dia berdiri, dia berjalan, bahkan dia melompat-lompat ya anak-anak ya. Tidak hanya berdiri, dia berjalan, dia melompat, dia ikuti juga Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Orang-orang juga takjub melihat itu semua dan mereka juga memuji Tuhan ya anak-anak ya. Nah, kemudian apa pesannya? Ya kan? Anak-anak yang dikasih Tuhan pesan rohani ini dia. Rasul Petrus telah melakukan kebaikan kepada orang lumpuh yang sudah lama mengemis di pintu gerbang bait Allah. Mungkin tadi sudah dikatakan tidak ada emas dan perak. Mereka tidak memiliki harta. Tetapi mereka punya Yesus yang dapat memberikan segala sesuatu. Mereka memiliki Yesus yang punya semuanya ya. Dan ini dia apa? Untuk kebaikan ya anak-anak ya. Berbuat baik. Untuk melakukan kebaikan. Oleh kuasa Yesus, Petrus. Ingat anak-anak, bukan kuasa Petrus ya anak-anak ya. Kuasa siapa? Tuhan Yesus. Bukan kuasanya Petrus, bukan kehebatannya Petrus, bukan karena Petrus orang yang memiliki kehebatan yang luar biasa, bukan. Tetapi oleh siapa? Kuasa Yesus melalui Petrus ya. Ini dia. Mem suka ini ayat ini. Bisa satu orang boleh membacakannya yang sudah ditugaskan? Tadi sudah siapa? Mikana boleh bacakan? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan juga anak-anak. Tidak ada yang mustahil. Petrus yang kelihatannya mustahil menyembuhkan orang lumpuh, tetapi karena Petrus percaya kepada Yesus, dan orang lumpuh tersebut percaya kepada Petrus, akan kuasa Tuhan ya, bukan kuasanya ya Petrus, tetapi Tuhan yang memberikan kuasa itu. Dan orang lumpuh itu menjadi dapat berdiri lagi, dapat berjalan lagi. Nah ini dia. Anak-anak, tetaplah berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan apa yang dapat kalian lakukan untuk orang lain. Tidak hanya memberi dengan materi anak-anak ya. Ketika teman kita sedang sakit, teman kita ada yang membutuhkan mungkin pertolongan, mungkin kita nggak memiliki materi yang banyak ya. Seperti Petrus dengan Yohanes, emas dan harta tidak punya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Berdoa untuk mereka. Ingat kuasa doa itu sungguh besar anak-anak. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan materi, setidaknya kita bisa berdoa untuk mereka. Atau kita masih punya tenaga, ya. Punya tenaga, kita mungkin bisa melakukan hal mungkin meringankan pekerjaan mereka ya, membantu mereka seperti itu. Oke, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan menginginkan kita semua ketika kita masih diizinkan hidup di dunia ini untuk menjadi berkat anak-anak dimanapun kita berada. Kita berusaha untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Jangan jauh-jauh dulu di rumah tangga. Ketika anak-anak ada orang tua, anak-anak meminta tolong, jadilah berkat bagi mereka. Tolonglah ya orang tua ya anak-anak ya. Kalau bapak mama, nak tolong ambilkan ini. Lakukan nak ya. Lakukan. Oke. Ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing. Apa kesimpulan kita pada renungan kita pada hari ini? Ayo, boleh.
Mem Supaya juga. sering membantu orang yang susah. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bicara? Menjadi berkat. Menjadi Baik, berkat. Oke, benar, Nak. Mungkin ada lagi? suka bantu mama. Oke, benar sekali. Di rumah tangga dulu ya, Nak ya. Lingkungan terkecil dulu. Kemudian ada lagi anak-anak? Apa pelajaran kita, Nak, hari ini? Renungan pagi kita? Walaupun kita tidak mungkin kita tidak memiliki Kita harta. harus percaya. Percaya, iya, percaya kepada Yesus ya, Nak ya. Percaya kepada Yesus ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, Kita harus mengasihi Yesus. benar sekali. Iya. Kita harus membaca Alkitabnya setiap hari. Iya, benar sekali, Nak. Terima kasih. Kita juga harus membaca Alkitab. Benar ya, Nak ya? Itu benar sekali. Kalau kita buah dari percaya kita kepada Yesus adalah dengan rajin membaca firman Tuhan, Alkitab ya. Dan juga sering berdoa, Nak ya. Berdoa. Oke, ada lagi, Nak? Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi, kita sama-sama berdoa ya, Nak ya. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih setiamu kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk Kerubium Homeschooling, kiranya Engkau bersama dengan Bapak Markus Sulaiman, Zikli, dan juga para pengajar di sana, Bapak. Engkau berikan curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, memberikan akal budi, hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka katakan seturut dengan kehendak-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sertailah homeschooling ini, Bapak, pimpinlah segala sesuatu yang mereka lakukan di sini, Bapak, biarlah dapat berjalan dengan baik, nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang ada bergabung di sini pada hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan juga mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka, mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, memberikan akal budi, hikmat, kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang mereka pelajari, mereka katakan, mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tolong pimpin kami untuk tetap setia kepadamu hingga kedatangan Yesus kedua kali, sehingga kami boleh bertemu dengan Yesus dan bersama Yesus ke surga. Sertai kami sepanjang hari ini, kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, renungan yang sangat menguatkan kita semua yang sudah dibawakan oleh Miss Selin. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa kelompok. Saya serahkan kepada Miss Ridley untuk mengatur kita semua. Oke, mana reaksinya untuk Mem Selin dan untuk firman Tuhannya? Coba dikirim reaksinya, Miss mau lihat reaksinya apa aja. Oh, puji Tuhan. Terima kasih, Mem. Semua merasa diberkati Tuhan hari ini ya, lewat firman-Nya. Terima kasih. Ya, dan sekarang kita akan ke doa kelompok ya. Nanti ada satu kelompok akan dipimpin oleh Mem Selin, ada satu kelompok akan dipimpin oleh Kakak Seva, kemudian ada juga satu kelompok akan dipimpin oleh Sir Markus. Kakak Dindia dan Kakak Dirdri, apakah bersedia untuk pimpin kelompok juga? Boleh. Oke, thank you Kak Dirdri. Kakak Dindia boleh? Halo, Kakak Dindia. Oh, audionya Kakak Dindia bermasalah. Ada Kakak Abigail tadi Miss lihat. Kakak Abigail bisa? Kakak Abigail Ranta. Halo, bisa apa Halo. ini, Miss?
untuk pimpin di doa kelompok? Oh iya, bisa. Boleh ya? Oke, tunggu sebentar. Miss akan assign kalian ke breakout room masing-masing ya. Sabar ya.
Nanti Miss doakan. Halo, Kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. Iya. Wherever you may be, I know you're out there in the world, and I know you're meant for me. Though I don't know when we'll meet, to me you are just a prayer. I pray you're walking close to God, and that He'll keep you in His care. Promise me forever, forever and a day. I promise I will wait for you. Oh, will you wait
Oh, kayaknya semua sudah selesai ya. Baiklah, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan lagu pujian yang ketiga yang akan dibawakan oleh Jason dan Jevan Kawengian, akan dibawakan dalam bentuk video. Ya Tuhanku, sungguh ku tak pesona memandang segenap karya ciptamu. Bintang dan gun penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Dan bila kelak Yesus datang kembali, sangat besar sukacitaku. Dengan tulus ku sujud dan memuji, menyatakan agungnya Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Baiklah, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Doa tutup akan dibawakan oleh Matthew Simbolon. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Tuhan Kayaknya si Matthew dia hilang ya suaranya. Iya, sepertinya jaringannya kurang bagus. Boleh Mem Selin langsung tutup aja. Oke, doa tutup ya. Oke, kita bersatu dalam doa anak-anak. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bertemu kembali melalui media Zoom ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, bagaimana
Petrus dengan apa yang dia miliki, yaitu Yesus Kristus, dia dapat juga menjadi berkat bagi orang lumpuh, dan kiranya kami semua juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong bantu kami, tambahkan iman kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Dan kiranya Engkau memimpin kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami katakan seturut dengan kehendak-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Pimpin para guru-guru yang akan membimbing anak-anak, kiranya Engkau berserta dengan mereka, memberikan akal budi hikmat juga kebijaksanaan dari surga, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga anak-anak, agar mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Mem. Oke. Baik, terima kasih semua yang sudah ambil bagian hari ini. Boleh sekali lagi semuanya yang mau berterima kasih sama Mem Selin, mana tangannya? Terima kasih, Mem. Next time nanti bisa mampir lagi ya. Terima Berbagi kasih berkat sudah lagi. diberi kesempatan. Puji Oke, Tuhan. saya izin. Sebelum Ya. boleh kita foto bareng dulu Oh, oke, sama-sama? Oke, mana senyum manisnya? Kasih senyumnya dulu dong. Open cam-nya. Oke. Miss hitung ya. 1. Sebentar, ini ada chat yang baru masuk. 1, 2, 3. Oke. Masih ada 1 halaman lagi ya, sebentar. Siap, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, thank you. Untuk pengumuman acara minggu depan nanti di WhatsApp aja ya. Oke. Terima kasih, Retli. Terima kasih anak-anak Terima kasih banyak. Oh ya, dadah semua. Dan anak-anak semua, dadah. Bye-bye. Ya, dadah. Widu. Thank you. Bye, Shiny. Bye, Efrata. Ini kirain banyak engke. Ada anti engkel loh.